Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu, Bapak, wali murid yang mendampingi anakku yang sudah siap. Yang berbahagia, anakku peserta pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Sebagai umat yang beragama, marilah pada kesempatan yang pertama ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana karena kesempatan yang diberinya lah, atas kesehatan yang diberinya lah, kita semuanya bisa mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami keluarga besar SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang menyambut kalian para peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, dan dengan hangat kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Kalian juga harus bersyukur atas karunia-Nya yang sudah menjadikan kalian terpilih menjadi salah satu murid di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang melalui serangkaian proses yang sangat panjang, mulai dari pendaftaran, pengumuman, daftar ulang, hingga akhirnya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tata tertib dan pembinaan kegiatan kesiswaan. Baik anak-anakku semuanya, kita akan memulai pada materi. Namun sebelum kita mulai pada materi, kita kenalan dulu ya. Ibu akan mengenalkan diri Ibu sehingga kalian nanti tahu kalau ditanya siapa yang ngajar kimia. Jadi bukan dijawab Ibu itu, bukan seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Saya perkenalkan diri, nama saya Siti Koribah SPD. Saya dilahirkan di Kota Sampang tanggal 29 Juli tahun 1969. Alamat sekarang Jalan Muhammad Said, Gang Kita, Blok M, nomor 109, Lok Bahu di Kota Samarinda. Pendidikan, seluruh jenjang pendidikan dasar Ibu selesaikan di kota kelahiran Ibu, mulai dari SD, SMP, sampai SMA, yaitu di Kota Sampang. Dan untuk selanjutnya Ibu melanjutkan ke jenjang D3 di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selanjutnya Ibu ditugaskan ke SMA sini pada tahun 1992 tepatnya, dan pada tahun 1998 Ibu melanjutkan ke jenjang sarjananya, yaitu pendidikan kimia di Universitas Mula Warman. Tugas tambahan yang Ibu emban di sekolah ini yaitu wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Sedangkan mata pelajaran yang Ibu ampu adalah pelajaran kimia. Nah itu ya anak-anak, jadi kenali saya dengan nama saya yang diberikan orang tua saya seperti itu. Sedangkan untuk kalian nanti sambil berjalannya waktu kita akan juga berkenalan seiring dengan meredanya pandemi COVID ini. Baik, kita lanjutkan pada materi ya. Hak, kewajiban siswa dan tata tertib sekolah, dan nanti akan saya lanjutkan dengan pembinaan kegiatan kesiswaan. Baik, kita awali dari pengertian hak, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengertian kewajiban, kemudian nanti selanjutnya akan lanjutkan setelah kita tahu hak kita, kewajiban kita, maka akan lahirlah suatu tatanan
yang disebut dengan suatu tata tertib. Nah, nanti kita melihat bagaimana pengertian tata tertib, dan nanti juga akan disampaikan sekilas tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang ini. Dan tapi untuk detailnya nanti kita akan edarkan, kita akan berikan buku saku yang isinya tentang hak kewajiban siswa di sekolah ini, tata tertib, pelanggaran, dan sanksinya. Kita ke pengertian hak dulu ya. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Nah, lebih jelasnya hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Jadi itu adalah hak ya. Jadi semua orang punya hak, semua orang punya kewenangan, semua orang berhak. Nah, makanya dikatakan hak karena dia bersifat tuntutan, tetapi dia punya dasar yang kuat. Oke, sekarang itu hak. Sekarang kita lanjutkan pada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Nah, lebih jelasnya, kewajiban adalah suatu keharusan memenuhi suatu tuntutan yang terjadi dalam kondisi apapun itu dan akan ada suatu imbas balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Jadi setelah kita memenuhi hak kita, maka kita punya kewajiban yang harus memenuhi, dan apabila tidak memenuhi, maka nanti akan ada imbas baliknya. Tuh, jadi artinya ada hak, kita tuntut hak, maka kita tidak boleh juga melepaskan kewajiban kita. Nah, akan pengertian hak dan kewajiban itu, maka lahirlah apa yang disebut dengan tata tertib. Apa itu tata tertib? Tata tertib di sini menurut kaidah ya. Pengertian tata tertib itu adalah kaidah, aturan, susunan atau cara menyusun suatu sistem. Nah, kalau tata tertib itu diartikan sebagai tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di suatu lembaga sekolah. Tujuannya apa? Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif tentunya. Karena suatu satuan pendidikan itu di dalamnya terdapat proses belajar mengajar. Maka tujuan daripada diberlakukannya tata tertib itu adalah menciptakan suasana belajar yang efektif. Nah, dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah itu dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan apabila tata tertib itu dilanggar, seperti itu. Di sekolah kita pun juga ada tata tertibnya. Jadi, itu ya, tata tertib. Akhirnya, semua akan berjalan dengan nyaman, aman, sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Lebih jelasnya nanti tata tertib itu mempunyai tujuan sebagai berikut: tercipta ketentraman dalam lingkungan. Kemudian tadi di ujungnya atau muaranya adalah tercipta cita-cita atau tujuan pendidikan kita. Baik, itu adalah tujuan tata tertib. Nah, sekarang apa hak siswa? Nah, antara lain hak-hak siswa itu meliputi 1. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah, kamu berhak mengikuti serangkaian proses pembelajaran di sekolah dari awal sampai akhir. Jangan sampai tidak mengikuti karena kesalahan yang bukan diakibatkan oleh kalian. Ya, jadi jangan sampai kalian tidak salah, kalian tidak diperbolehkan masuk misalnya ke dalam kelas.
itu jangan sampai semua berhak mengikuti punya hak untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Oke, yang kedua misalnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Satu dikasih tugas, yang lain juga harus dikasih tugas. Tugasnya yang A, yang B juga harus A, tidak boleh berbeda. Kecuali memang teknik dari guru itu memberlakukan sistem kelompok-kelompok. Nah, biasanya dalam kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu menurut kalian mungkin tidak sama, tapi dari kami guru itu penilaiannya berbeda, hanya mungkin perlakuannya yang tidak sama. Jadi perlakuan dari materi itu yang tidak sama. Tapi tetap kalian mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, boleh meminjam dan menggunakan sarana yang ada di sekolah, misalnya buku-buku pelajaran. Kalian harus meminjam, boleh meminjam ya. Jangan sampai ada keluhan, si A dipinjemi, saya nggak dipinjemi. Nah, kalau memang ada seperti itu, kita lihat dulu, bukan dipinjemi dan tidak dipinjemi. Kebutuhan bukunya berapa, jumlahnya berapa, juga harus dilihat. Nanti akan diatur, misalnya kelas A dulu pinjam, kelas B dulu pinjam, begitu. Sehingga semuanya bisa menggunakan sarana yang ada di sekolah itu. Jadi seperti itu. Kalau sarananya tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidik. Jadi semuanya boleh meminjam dan menggunakan sarananya. Tidak ada perlakuan khusus karena mungkin anak guru tidak, tetap sama semuanya. Oke, yang keempat, hak yang dimiliki oleh siswa yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pembinaan kegiatan kesiswaan. Begitu juga dengan yang nomor 5, berhak menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. Nah, di sini biasanya ada dalam suatu musyawarah dulu siapa yang harus menjadi pengurus OSIS, atau saat suatu rapat akan dipilih keanggotaan dalam kegiatan kesiswaan, misalnya kegiatan keagamaan, hari besar keagamaan. Tentu di situ ada ketua panitia, sekretaris, kemudian anggota dan seksi-seksi. Kalian punya hak untuk itu. Tergantung dari rapat, maka kalian seorang bisa menjadi atau berhak menjadi pengurus atau anggota kepanitiaan. Oke. Selanjutnya, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Kalian berhak dibimbing atau mendapat bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi yang optimal. Nah, kalian harus proaktif. Jangan sampai kita yang menyuruh para guru, kaliannya yang berdiam. Nah, kalau memang pengen optimal, ya dua-duanya memang harus aktif. Jangan sampai salah satu saja, seperti itu. Oke, next kita lanjutkan. Jadi itu hak yang bisa dimiliki oleh siswa di suatu sekolah. Kemudian setelah hak, kalian punya kewajiban. Apa saja kewajibannya? Nah, yang pertama, kalian harus menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, serta karyawan, atau kalau di sini adalah Bapak Ibu bagian administrasi, baik itu administrasi umum maupun di perpustakaan, atau Bapak penjaga, petugas keamanan maupun petugas kebersihan. Jadi harus menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Saling menghormati namanya itu ya. Kemudian apalagi kewajibannya? Yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Ini menyangkut etika. Nah, sopan dan santun ini semuanya sebenarnya kita sudah diajari dari rumah. Nah, oleh sebab itu supaya citra kita itu baik, maka sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Karena orang tidak akan menilai baik seseorang kalau dirinya itu terlihat tidak baik. Jadi apa yang cantik itu bukan karena wajah, tapi karena tingkah laku serta bagaimana cara dia berbicara, seperti itu. Baik, selanjutnya kalian wajib mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sekolah secara tertib. Jadi harus dan wajib itu datang ke sekolah 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kalian harus sudah sampai di sekolah, di kelas, bukan di sekolah tapi di kelas. Kalau jam di sekolah kita itu masuk jam 7.30,
maka minimal kalian 1/4 jam atau jam 7:15 kalian sudah berada di parkiran. 10 menit masuk ke dekat ruang sekolah. Dan secara tertib, tidak boleh dorong-dorongan misalnya seperti anak-anak kecil atau anak-anak SD ya. Seperti itu, harus tertib mengikutinya. Kemudian pada proses pembelajaran itu yang disebut dengan tertib ya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, prosedur mana yang diajarkan oleh Bapak Guru. Misalnya mau ke lab. Ini mau ke lab nih. Sudah dipanggil ke lab. Nah, ada aturan-aturan untuk masuk ke lab. Nah, itu harus diikuti. Itu yang dimaksud dengan mengikuti proses pembelajaran sesuai waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. Selanjutnya yang keempat, nah ini tadi yang Ibu bilang tadi bahwa kita harus mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktunya, yaitu paling lambat 5 menit setelah tanda bel berbunyi kalian sudah masuk ke dalam ruangan kelas. Selanjutnya selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah ini yang seringkali kalian abaikan. Mau upacara bendera, tapi jam 7:30 baru datang. Persiapannya 10 menit. Padahal jam 8:15 itu harus sudah kita selesai upacara dan berada di kelas. Nah, oleh sebab itu harus dipersiapkan. Kalau hari Senin itu datangnya ya, kalau memang kita tepat waktu seperti yang Ibu katakan tadi, 15 menit sebelum 7:30 itu sudah ada di sekolah, maka nanti kegiatan upacara itu akan berlangsung sesuai dengan waktu dan tidak akan memakan waktu KBM-nya atau pembelajaran. Nah, kenapa harus aktif mengikuti kegiatan upacara? Karena di sini ada banyak pendidikan yang akan kalian ambil pada kegiatan upacara bendera. Nah, nanti kita akan bicarakan dari kegiatan pembinaan kegiatan siswa ya. Selanjutnya, selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas itu tepat waktunya. Nah, ini juga seringkali anak-anak kalau dikasih tugas dikerjakan di sekolah, padahal itu tugas rumah ya. Nah, akhirnya apa? Karena dikerjakan di sekolah, sudah datang ke sekolah terlambat, dikerjakan di sekolah, tidak selesai, atau salah-salah jawabannya. Ibu guru itu tahu yang dikerjakan di rumah, yang dikerjakan di sekolah, asal dikerjakan itu tahu. Oleh sebab itu dipersiapkan malamnya di sekolah. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara belajar efektif oleh Bapak pemateri yang lain pada kesempatan yang lain ya. Harus tertib melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktunya. Kadang-kadang ada tugas proyek itu, ada tugas yang harus dikerjakan di rumah selama seminggu misalnya mata pelajaran IPA itu harus dilihat perkembangannya tiap hari seperti apa. Nah, itu harus dilaporkan, itu harus dicatat, dan setelah selesai sesuai dengan petunjuknya harus diserahkan tugasnya seperti itu. Oke, selanjutnya berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Nah, sekarang pakaian seragam sekolah di sekolah kita itu punya seragam sekolah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya. Hari Senin dan Selasa itu pakaiannya putih abu-abu. Kemudian hari Rabu PDH. Hari Kamis itu pakai baju batik. Hari Jumat pakai pakaian olahraga dan hari Sabtu pakaian pramuka. Sekarang ketentuannya seperti apa seragam itu? Seragam putih abu-abu dulu nih. Pakaian putihnya itu lengan panjang untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sedangkan yang laki-laki, celananya harus sesuai yang sudah ditetapkan sekolah. Tidak boleh ketat di bawah atau yang bersifat botol-botol, tetapi standar untuk bisa ditarik sampai lututnya, tertarik di atas lutut seperti itu. Itu untuk celana ya. Itu berlaku untuk semua celana.
Kadang-kadang dari sekolah sudah bagus itu, sudah betul celananya, tapi dikecilin sama kalian itu. Nah itu nanti mungkin celananya akan disuruh buka lagi untuk gedein lagi atau dibesarin lagi. Kita akan senantiasa akan ada razia pada waktu-waktu tertentu, yaitu bagaimana kedisiplinan tentang pemakaian seragam. Yang perempuan itu roknya lipit besar ya, atau seperti apa yang diberikan oleh sekolah sampai mata kaki, semata kaki ya. Jadi tidak boleh ketat berpakaian. Kalau yang perempuan harus pakai kaos dalam ya. Yang tidak berjilbab, yang rambutnya panjang tidak boleh diurai, tapi diikat supaya tidak mengganggu ketika proses belajar mengajar berlangsung. Sekolah ini kalian ke sekolah itu mencari ilmu, bukan untuk bergaya. Jadi harus sesuai apa yang sudah ditulis dalam tata tertib yang ada di buku kalian. Nanti bukunya akan kalian akan dikasih satu persatu, baca, diketahui orang tuanya, nanti ditandatangani sehingga semua tahu ketika terjadi pelanggaran, oh anak saya memang melanggar apa yang sudah menjadi tata aturan di sekolah, seperti itu ya. Nah itu untuk baju ya, jadi diingat bajunya lengan panjang, celananya tidak boleh botol, longgar, tidak boleh ketat. Yang perempuan harus pakai kaos dalam atau dalaman, tidak boleh nerawang ya. Roknya lipit besar, kemudian sebatas mata kaki, tuh di atasnya dikit tidak apa-apa biar tidak kena debu atau kena tanah ya. Kemudian sepatu nih, sepatu hitam polos bertali ya, sepatu hitam polos bertali, kaos kakinya putih atau seperti yang sudah diberi oleh sekolah. Jadi ikuti itu aja, jangan yang lain-lain. Jilbabnya pun juga begitu. Kalau hari Senin itu sudah dikasih jilbab abu-abu, ya abu-abu dipakai, jangan putih. Nah seperti itu ya. Kemudian atribut pakaian. Atribut pakaian, ada lokasi sekolah, ada logo sekolah, ada tanda kelas, ada badge nama, ada logo OSIS. Lokasi sekolah itu ada di bahu kiri ya, tangan kanan sebelah kiri, ke atas tepatnya sedikit. Kemudian logo sekolah di kiri. Kemudian logo OSIS di saku kiri, atau kalau tidak ada sakunya ya di sebelah kiri lah. Kemudian nama itu di kanan atas, diikuti di bawahnya nama, tanda kelas, seperti itu. Jangan dibalik-balik, yang lokasi itu harus di kanan. Oh, berarti logo kelasnya di mana? Ya di kiri. Kemudian tanda namanya di kanan, di bawahnya tanda kelas, kemudian di kiri ya OSIS. Seperti yang kadang-kadang ada baju yang sudah langsung beli itu ada tanda OSISnya. Tapi kalau kalian misalnya beli dua, punya dua, satunya belum ada, ya dijahit di sebelah kiri bagian, tepatnya di kantong kalau ada kantongnya, seperti itu. Oke, itu atribut. Kemudian rambut sudah, jilbab sesuai dengan ini ya. Kalau hari Senin, Selasa itu abu-abu. Kemudian kalau hari Rabu dan Kamis itu putih jilbabnya bagi yang pakai jilbab. Kemudian kalau waktu olahraga ya pakai yang putih aja. Kalau hari Sabtu bagaimana, Bu? Kalau bisa putih, kalau memang mau pakai coklat tidak apa-apa, disesuaikan dengan pakaian pramukanya, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini, karena seringkali di sini terjadi pelanggaran dan seringkali terjadi ketidakpahaman. Nah, nanti sambil dilihat di kakak-kakaknya seperti apa, ditanya seperti apa yang biasa dipakai di
SMA 2 Tenggarong Seberang, seperti itu. Oke, selanjutnya berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Nah, seperti tadi itu ya. Di Senin Selasa abu-abu, kemudian Rabu PDH, Kamis batik. Nah, ini pakaian batik kalau sudah bawahnya putih, jangan digandengkan dengan abu-abu. Nanti tidak sama itu dengan teman-temannya. Itu buat peraturan sendiri namanya ya. Tidak boleh, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya, memelihara rambut dengan rapi. Nah, ini juga yang sering kena razia. Yang laki rambutnya yang panjangnya melebihi mata. Nah, itu cepat-cepat dipotong rapi ya. Kemudian tidak boleh dicat rambutnya itu. Yang perempuan tadi jangan diurai, yang panjang. Kalau yang berjilbab kan tidak ada masalah. Rambut tidak boleh dicat, tidak boleh ditato tangannya ya, seperti itu. Yang selanjutnya, selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran. Oke, kebersihan sebagian dari iman. Apapun itu, sekecil apapun harus dijaga kebersihannya. Buku, apalagi yang pinjam di perpustakaan, buku itu kan akan dipakai adik kelasmu nanti, jadi harus dipelihara. Kalaupun toh itu punya sendiri, ya tetap harus dipelihara, jangan mentang-mentang punya sendiri. Buku, alat tulis dan lain-lainnya ya, jadi harus dipelihara kebersihannya supaya berfungsi sesuai dengan ketentuannya. Baik, itu peraturan-peraturan atau hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Sedikit sudah saya jelaskan, namun untuk jelasnya kalian bisa melihatnya nanti di buku tata tertib. Ini contoh-contoh larangan yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Yang pertama, membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Jadi tidak boleh ya. Jelas saya kira ini. Kemudian yang kedua, mencuri atau merampas barang milik orang lain. Nah, ini mencuri ini sering terjadi nih. Sering kejadian barang temannya hilang, atau uangnya misalnya ya. Tidak boleh ya itu, mencuri atau merampas barang orang lain. Malak misalnya. Karena takut adik kelasnya dipalak, mentang-mentang dia sudah kakak kelasnya. Boleh seperti itu. Apa yang masuk ke badan kita itu haram, biarpun setitik zarah pun itu nanti akan diperhitungkan. Selanjutnya, tidak boleh membawa dan menggunakan minuman keras, ganja, narkoba, dan obat terlarang dan sejenisnya ke sekolah atau di sekolah ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya akan terhindar dari hal ini. Karena ini di samping akan merusak badan, juga akan merusak pikiran kita. Sedangkan tujuan kita ke sini adalah mencari ilmu, menimba ilmu. Janganlah dirusak oleh karena obat-obatan yang sifatnya berasal dari luar. Jadi otak kita yang pintar bagaimanapun, kalau kemasukan benda-benda terlarang ini, itu pasti itu ambiar, kata anak-anak sekarang ya. Ini nanti masih akan dijelaskan lagi sama pihak yang berwenang, yaitu dari Bapak Kepolisian, supaya lebih jelasnya nanti, beserta aturan hukumnya. Mungkin nanti kalian bisa, kenapa kok tidak dibolehkan ini narkoba dan psikotropika ini. Begitu juga dengan larangan merokok ya. Oke, selanjutnya larangannya, membawa dan mengedarkan barang yang bersifat pornografi, baik itu berupa buku, gambar, VCD, dan lain-lain yang ada ke sekolah ya. Nah, nanti ini akan berkenaan dengan penggunaan HP. Kita akan kaji ulang tentang HP yang bisa dibawa ke sekolah. Karena seringkali kalau ada razia itu seperti ini sering kami temukan ya. Jadi dilarang, baik itu membuat gambar-gambar
yang mengacu atau mendekati pornografi itu juga tidak boleh. Apalagi gambar pornografinya, apalagi VCD-nya yang bergerak. Oke, selanjutnya, nah ini tidak boleh berkelahi atau terlihat berkelahian atau tawuran. Ini sering terjadi nih, berkelahi atau terlibat perkelahian. Biarpun itu di luar sekolah, tapi tetap kalian membawa nama sekolah. Nah, itu citra sekolah berarti sudah jelek kalau seperti itu. Apalagi berkelahi di dalam sekolah. Memang awalnya dari berkelakar atau bergurau. Nah, kalau bergurau jangan berlebih-lebihan, sehingga nanti akan terjadi kesalahpahaman, terlibat cekcok, lama-kelamaan terjadi perkelahian. Lagi anak perempuan tuh, wah, heboh tuh kalau perempuan. Pakai jambak-jambakan segala itu nantinya tuh. Nah, yang seperti ini itu tidak boleh ya. Tidak boleh perkelahian atau terlibat perkelahian. Nanti ada sanksinya itu. Kalian lihat berapa poinnya, nanti akan dikumpulkan. Kalau berapa poinnya di situ dikasih sanksi teguran, kemudian teguran kedua, ketiga, kemudian panggilan orang tua, panggilan pertama, kedua, dan ketiga, dan terakhir itu bahwa sekolah sudah tidak bisa lagi untuk mengarahkan kalian dan akan kami kembalikan ke orang tua. Selanjutnya, tidak mengikuti kegiatan, lanjut ya. Bentar. Lanjut. Selanjutnya, Ibu ulangi, tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin atau tanpa keterangan atau alpa ya. Nah, ini pernah terjadi nih, bersekongkol atau kongsi dengan temannya tuh. Temannya yang nuliskan suratnya. Nanti kamu kalau saya tidak masuk tuliskan surat. Padahal dia pergi ke mana? Tempat main game-gamean itu, atau PlayStation. Nah, itu dulu pernah terjadi seperti itu. Atau kalau ada masalah, silakan di sini ada ibumu di sekolah, yaitu wali kelas, atau siapalah guru yang kamu anggap bisa mewakili atau bisa curhatan lah kalian. Ngobrol supaya nanti bisa dicari solusinya kalau ada masalah. Jangan ke tempat-tempat misalnya seperti tadi game online atau kemana ngobrol dengan temannya. Jangan seperti itu. Kita ini adalah anak sekolahan. Jadi semuanya ada aturannya atau ada jalur-jalurnya, ada wadahnya, seperti itu. Jadi kalau ada masalah, temui wali kelas atau guru siapa aja yang ini. Jangan sampai tidak mengikuti pembelajaran tanpa izin atau keterangan karena ada suatu masalah. Jadi harus kita akan akomodir, kita akan jaga kerahasiaannya kalau memang ada siswa yang bermasalah, sehingga dia tetap bisa mengikuti pelajaran. Kalau mau meninggalkan pelajaran ya harus ada izin ya, izin tertulis, tidak boleh pakai WA ya. Kalau orangnya tidak lupa nyampaikan, kalau lupa kan jadi kalian alpa, dihitung tidak turun sekolah. Selanjutnya, kalian tidak boleh tidak mengikuti upacara tanpa izin atau tanpa keterangan. Ya boleh tidak mengikuti kalau ada sesuatu hal misalnya sakit, kan ada UKS atau bisa duduk di dalam kelas. Kita semua akan mengizinkan kalau memang berhalangan seperti itu. Tapi kalau memang segar bugar ya harus mengikuti upacara, karena banyak pelajaran yang bisa diberikan ketika kita mengikuti upacara, kedisiplinan, bagaimana bela negara. Belum lagi nanti kalau Bapak Ibu guru mengasih amanat, di situ banyak pelajaran-pelajaran hidup yang disampaikan untuk bekal kalian, baik masa sekarang maupun kelak ketika kalian terjun di masyarakat, seperti itu. Itu upacara bendera ya. Selanjutnya, tidak boleh tidak mengikuti kegiatan evaluasi penilaian tanpa izin. Jadi kamu
Misalnya lagi ujian semester nih, mau izin keluar daerah lama. Nah itu kalau lama itu ya nanti tidak boleh lebih dari 3 hari, kecuali memang itu penting betul. Jadi dijadwalkan sebelumnya bahwa di akhir-akhir semester itu diusahakan tidak boleh meninggalkan sekolah, karena di akhir-akhir semester itu biasanya ada penilaian. Nah, kalau kalian tidak ikut, tentu akan mempengaruhi ya yang pertama nilai, dan nilai itu akan mempengaruhi kenaikan tingkat kalian ya, seperti itu. Tapi kalau memang sakit ya itu sudah di luar kemampuan kita. Kan ada keterangan dari dokter ya, itu kita izinkan nanti dikasih ujian susulan atau evaluasi penilaian susulan, seperti itu. Selanjutnya, tidak menyerahkan tugas mata pelajaran. Nah, kurikulum 13 nanti juga akan dilanjutkan oleh Bapak kurikulum, bagaimana kurikulum 13 itu bahwa tugas pada setiap mata pelajaran itu merupakan penilaian dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar. Jadi penilaian itu nanti ada penilaian kognitif, ada penilaian afektif, dan ada penilaian psikomotor. Ada penilaian harian, ada penilaian blok atau per bab gitu ya, tergantung dari gurunya, dan nanti terakhir ada penilaian semester. Nah, semua rangkaian itu akan menjadi satu dan akan dipertimbangkan nanti ketika ada kenaikan kelas, seperti itu. Nanti lebih jelasnya seperti apa harusnya maksimalnya, atau yang disingkat dengan kriteria ketuntasan maksimal yang harus kalian capai, itu nanti akan dijelaskan oleh bagian kurikulum. Yang jelas kamu harus menyerahkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu sesuai waktu yang sudah dibatasi oleh Bapak Ibu guru. Nah, tidak boleh memakai pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan ya. Misalnya pakai botol-botol tadi, seragamnya dilinting, ditulisi, kemudian pakai gelang untuk yang lelaki, yang perempuan pun tidak boleh memakai perhiasan yang menyolok ya, pakai cincin ya satu aja lah kalau memang mau pakai. Jangan seperti toko emas berjalan, tidak ada gunanya, malah justru itu akan mengundang tindak kejahatan seperti itu ya. Kalau cuma barangnya aja yang diambil, kalau barang berhargamu yang diambil, kan siapa yang menyesal, nanti kalian sendiri. Tujuan kita benarkan dulu, ke sekolah itu niatnya adalah sekolah atau mencari ilmu, bukan untuk bergaya atau bukan untuk sekedar penampilan, seperti itu ya. Jadi pakaian seragam itu harus dipakai, harus berdandan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ke sekolah itu mencari ilmu, bukan ke kondangan ya. Boleh berdandan tapi jangan berlebihan ya. Selanjutnya, memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Rambutnya tidak boleh panjang untuk laki-laki, tidak boleh dicat, tidak boleh diurai untuk perempuan yang rambutnya panjang diikat. Oke. Selanjutnya, mengecat rambut selain warna hitam sudah tadi. Selanjutnya, memakai pakaian seragam sekolah yang kotor, tidak disetrika, jangan pemalas. Jangan alasan masa hari Senin pakaiannya putih padahal dia bukan petugas upacara. Lalu ketika ditanya, loh kenapa kamu pakai pakaian putih-putih? Kotor Bu, kemarin hujan. Lah, hari Senin ketemu Senin kok. Nggak mungkin itu dalam seminggu itu nggak bisa dicuci. Itu kan karena kalian sendiri kalau seperti itu ya. Makanya kalian harus pelihara tuh penampilannya. Dalam hal ini ya harus dijaga tetap penampilannya, disetrika, pakaiannya harus bersih. Itu kan nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalian. Oke, selanjutnya tidak memelihara kebersihan kelas. Nah ini nih yang sering sampai berbusa mulut kami Bapak Ibu guru itu kalau melihat kalian itu sembarangan menaruh bekas makanan di kelas. Ini kalau misalnya nanti kalian sudah masuk seperti biasa masuk ke sekolah, nah itu ya harus dijaga kan. Di situ ada tempat sampah,
jangan dimasukkan ke dalam meja. Di dalam meja itu kan ada selorokannya, jangan boleh dimasukkan situ, tapi harus tetap dimasukkan ke tempat sampah ya. Nomor 5 selanjutnya, nah ini tidak memelihara kebersihan sarana peralatan kegiatan pembelajaran. Di situ di ruang kelas kalian nanti itu ada yang namanya salah satunya ada yang namanya papan tulis. Nah itu tidak boleh diukir gitu, tulisi nama kalian, atau di bangku, di mejanya itu ditulisi saya punya, itu dengan tulisan yang tidak bisa dihapus, misalnya diukir. Nah itu tidak boleh, itu namanya merusak. Oke, selanjutnya ya, tidak memelihara kebersihan lingkungan sekolah, karena kebersihan lingkungan sekolah itu adalah sarana kita untuk bisa nyaman di dalam sekolah. Kalau lingkungan sekolah kita kotor, maka berbagai macam penyakit itu akan ada di situ semuanya. Oke, baik. Nah, untuk tata tertib, hak dan kewajiban sudah selesai sampai di sini disampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa paham. Nah, nanti kalau belum paham, kalau memang ini kegiatan ini waktu kita tatap muka, ya bisa ditanyakan ke Bapak Ibu yang ada di sekolah, supaya nanti tidak terjadi salah paham antara kalian. Nah, oleh sebab itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, dibaca buku saku yang berisi tata tertib itu, sehingga nanti tidak ada pertanyaan lagi, atau tahu kalau itu memang melanggar, seperti itu ya. Nanti bukunya akan diberikan kalau sudah kita belajar tatap muka langsung di sekolah, seperti itu. Oke anak-anakku, tata tertib sekolah, kemudian hak dan kewajiban kalian sudah Ibu sampaikan, pahami, kemudian laksanakan nanti. Kalau memang belum sekarang, jadi apa yang menjadi larangan ya tidak usah dilaksanakan. Terutama satu pesan Ibu, yaitu tentang sopan dan santun dalam berbicara. Saya ingatkan sekali lagi, sopan dan santun dalam berbicara itu sama kalian menulis status, menulis di WA, itu sama dengan berbicara langsung. Malah itu merupakan sarana yang paling tajam itu. Kalau ibarat kata orang, mulut itu tajam bagaikan pedang. Sama di situ. Apalagi sekarang sudah media sosial itu akan dibaca oleh semua orang seantero dunia. Jadi kalau kalian pasang status tentang ketidakpuasan, itu bukan tempatnya, ya jangan di-upload di WA atau di status itu. Karena itu menunjukkan kepribadian kalian. Kalau kalian berbicara tidak baik, kemudian tidak sopan, maka sebenarnya kalian membicarakan diri kalian sendiri. Jadi itu pesan Ibu, tidak boleh mengupload yang melanggar etika, melanggar norma, atau menjelekkan pribadi kalian sendiri. Baik anak-anakku, itu yang bisa Ibu sampaikan tentang tata tertib. Kalian istirahat sebentar, 5 menit kalian istirahat. Kalau haus ya minum, luruskan badan terlebih dahulu. 5 menit lagi Ibu akan lanjutkan dengan pembinaan kegiatan kesiswaan. Baik anak-anakku, mungkin kalau sudah 5 menit lagi kita kembali pada materi ya. Pembinaan kegiatan kesiswaan. Oke, yang pertama pengertian dulu. Pengertian kegiatan pembinaan kesiswaan. Pengertiannya, kegiatan kesiswaan itu sebenarnya adalah pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kemudian
karena dia di luar tatap muka, maka dilaksanakan di dalam atau bisa juga di luar lingkungan sekolah. Nah, kenapa harus dilakukan di luar tatap muka atau di luar lingkungan sekolah? Supaya bisa memperluas pengetahuan atau meningkatkan keterampilan serta menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan sosial serta agama. Dengan kata lain, pendidikan pembinaan kesiswaan itu merupakan kegiatan pendidikan di luar jam sekolah, di luar jam tatap muka, kemudian dilakukan di dalam atau boleh di luar sekolah dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan potensinya, atau sesuai dengan bakat dan minat mereka atau peserta didik, sehingga bisa terakomodir semuanya ya. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan pembinaan kesiswaan. Kenapa di sekolah-sekolah itu selalu diadakan kegiatan kesiswaan? Nah, di situ kegiatan kesiswaan tidak sekedar siswa disuruh ikut dalam satu kegiatan, tidak, tapi di situ ada proses pembinaannya, ada nilai pembinaan dari setiap kegiatan yang dilakukan, dari setiap kegiatan kesiswaan ya. Tujuannya apa? Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal, biar optimal. Potensi yang ada di situ dikeluarkan secara optimal dan terpadu. Maksudnya terpadu apa? Mengembangkan potensi atau minat, bakat serta kreativitas kalian. Mungkin kalau di tatap muka kan terikat dengan jam pelajaran, sekian jam pelajaran. Nah, di luar itu kalian bisa mengikuti kegiatan kesiswaan. Nah, supaya bisa optimal apa yang menjadi minat dan bakat serta kreativitas sampean ya, kalian semuanya. Kemudian memantapkan kepribadian siswa. Nah, apa tujuannya nanti? Kenapa kok kepribadian siswa itu akan terjadi setelah kalian mengikuti kegiatan kesiswaan? Karena nanti akan mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Nah, kalau kalian misalnya nih kegiatan keagamaan, nah di situ tidak sekedar misalnya kegiatan keagamaan rebana, apa namanya itu, kegiatan itu loh, rebana kan. Nah, di situ tidak sekedar kalian tepang tepung itu alat, tetapi di situ ada nilai kekompakan, ada nilai kerjasama, ada nilai saling menguatkan. Nah, itu kan yang disebut dengan memantapkan kepribadian, nilai karakter siswa tadi ya. Kemudian mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Nah, kalau kalian punya bakat dan minat kemudian dioptimalkan, maka nanti akan ada lomba ya. Nanti banyak ajang-ajang perlombaan sesuai dengan bidang seni, olahraga dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa boleh ikut sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, selanjutnya tujuan pembinaan kegiatan siswaan ini juga menyiapkan siswa menjadi masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Misalnya contohnya nih, kegiatan olahragaan. Tuh ada di situ sikap sportivitas, harus bisa menerima kekalahan diri sendiri dan tidak boleh sombong ketika dia menang dalam suatu pertandingan misalnya. Nah, itu kan sudah bisa menghormati hak-hak asasi manusia. Seperti itu ya. Jadi itu tujuannya. Selanjutnya, apa nilai yang akan diintegrasikan ke dalam kegiatan pembinaan kesiswaan itu? Yang pertama, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang ini kita punya schedule waktu. Nah, tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh kewajiban beragama. Misalnya kegiatan pramukaan tuh, kita sudah punya schedule kegiatannya dari mulai jam pagi sampai sore itu harus ada schedule untuk waktu duhur ya harus berhenti isoman seperti itu. Jadi di situ dengan
adanya jadwal, maka tetap kegiatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tetap terlaksana seperti itu. Nah, yang kedua, nilai yang akan diintegrasikan itu adalah budi pekerti luhur dan akhlak mulia, menghormati yang lebih tua, kemudian berbicara yang sopan, kemudian selalu bekerja sama, menghargai pendapat orang lain. Dalam suatu kegiatan kesiswaan itu selalu ada tim. Baik itu kegiatan apapun itu selalu ada tim. Kelompok sains misalnya, kelompok kimia itu kan tim sains. Nah, dia pasti punya slogan atau moto gitu. Sains kimia, sains fisika, olahraga poli misalnya, pencaksilat. Dia selalu punya slogan-slogan. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Punya budi pekerti luhur atau akhlak yang mulia, saling menghargai sesama kelompok seperti itu. Kemudian yang ketiga, kepribadian unggul, bela negara dan wawasan kebangsaan. Nah, pribadi-pribadi yang unggul dalam hal apa aja? Unggul dalam bidangnya. Misalnya olahraga ya poli. Misalnya di sekolah kita ada poli ya, itu unggul. Kemudian wawasan kebangsaan. Dia punya wawasan kebangsaan yang luas, tidak bagaikan katak di dalam tempurung ya. Kemudian ada dalam dirinya yaitu suatu bela negara. Apabila dia melihat hal-hal yang melanggar hukum, maka haruslah dia meluruskannya seperti itu. Kemudian nilai yang akan diterapkan tentu yang ini pasti nih, kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Anak-anak yang ikut kegiatan ekstrakurikuler itu harus punya kreativitas. Tidak misalnya di dalam suatu kegiatan menciptakan hal-hal yang baru gitu. Berinovasi itu kreatif. Nah, dari situ kan memerlukan keterampilan. Kalau dia kreatif pasti dia akan terampil. Karena untuk mewujudkan apa yang dia inovasikan tadi. Nah, kalau sudah gitu dia harus mempunyai jiwa kewirausahaan, yaitu ruh dari jiwa kewirausahaan itu misalnya pandai membaca peluang misalnya. Tuh. Kemudian bisa sabar. Nah, itu orang berwirausaha harus punya ruh seperti itu ya. Kemudian kualitas jasmani, kesehatan dan gizi. Nah, ini jasmaninya harus kuat karena dalam jiwa yang badannya sehat akan tercipta jiwa yang kuat. Nah, itu harus ditunjang dengan gizi yang baik. Nah, harus kita menjaga kesehatan. Nanti ada bagian UKS. Nah, di situ ya. Teknologi dan informasi ya. Kemudian akan ditanamkan nilai teknologi, informasi dan komunikasi. Kita jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekarang zamannya teknologi dan informasi, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi tetap kemajuan teknologi dan informasi, pemanfaatan dan tujuannya harus di jalan yang sesuai atau harus benar. Nanti akan dijelaskan bagaimana manfaat dan dampak negatif dari teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Bapak penyaji berikutnya. Kemudian sastra dan budaya. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalamnya atau diintegrasikan ke dalamnya yaitu nilai-nilai seni, sastra, kemudian nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Karena bangsa kita itu mempunyai budaya yang sangat banyak dan sudah mengakar sebenarnya. Jangan sampai karena perkembangan zaman luntur oleh budaya-budaya yang berasal dari negeri lain yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Oke, saya rasa itu nilai yang akan diintegrasikan pada setiap kegiatan kesiswaan. Jadi harus ada nilai keimanan dan ketakwaan, harus punya nilai budi pekerti luhur dan seterusnya. Baik, selanjutnya bentuk kegiatannya apa? Bentuk-bentuk kegiatan yang ada di dalam
pembinaan kesiswaan. Yang pertama adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini contohnya banyak ya. Misalnya kegiatan-kegiatan hari keagamaan. Nah, itu yang sudah kita laksanakan di sekolah ini. Itu kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu. Kemudian bisa juga nanti diadakan, bisa juga termasuk di dalamnya melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Nah, setiap hari Jumat tuh, setiap hari Jumat yang Islam kita akan tadarus Quran, kemudian yang Kristen kita masuk ke ruangan sendiri untuk dibawa belajar oleh guru agamanya, yang Hindu juga seperti itu. Kita juga sudah seperti itu. Contohnya untuk pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selain tadi yaitu memperingati hari besar agama. Kemudian bisa juga melaksanakan perbuatan amalia sesuai dengan norma agama, membantu bersedekah misalnya, itu juga harus disalurkan kepada hal-hal yang orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu juga amaliah lain. Atau mengajarkan kebajikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah pada pembinaan keagamaan dan ketakwaan ini, yaitu membina toleransi antar kehidupan umat beragama. Di sekolah kita ini beragam agamanya ya. Jadi ada sebagian besar itu ada agama Islam, Kristen, dan agama Hindu. Jadi harus kalian bisa menjaga toleransi ini, harus memupuk toleransi meskipun kalian berbeda agama ya. Kemudian mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan, misalnya di sekolah kita itu ada sekolah lomba adan misalnya, atau di agama Kristen ada dia sendiri, mungkin gurunya yang lebih tahu ya. Kemudian mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan ya, memberdayakan kegiatan. Misalnya setiap hari Jumat itu ada infak yang diberikan oleh anak-anak untuk kegiatan keagamaan, misalnya juga untuk kegiatan di musola dan seterusnya ya. Oke, sekarang OSIS ya, organisasi siswa intra sekolah. OSIS adalah salah satu-satunya organisasi siswa yang ada di sekolah. OSIS di sekolah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain di luar sekolah. Jadi OSIS itu ada dalam suatu satuan pendidikan, tidak terkait dengan tempat lain, OSIS yang lain. Kemudian sebagai sistem merupakan tempat siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Karena di situ merupakan kumpulan siswa, maka di situ merupakan tempat kerjasama karena merupakan kumpulan siswa tadi. Bisa saling koordinasi dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati sebelumnya ya. Bisa juga sebagai wadah, OSIS itu sebagai wadah atau penggerak atau juga motivator ya. Kemudian kenapa sebagai wadah? Karena di situ biasanya itu kakak-kakak OSIS yang pengurus OSIS lah yang nantinya akan mengakomodir kegiatan-kegiatan kesiswaan, yang mengkoordinir kakak-kakaknya semua, yaitu dari kakak-kakak OSIS ya. Tanpa saling bekerja sama, maka peranan OSIS sebagai wadah kegiatan kesiswaan tidak akan berlangsung. Kemudian misalnya contoh kegiatan kesiswaan yang dapat dilaksanakan oleh OSIS. Misalnya melaksanakan gotong royong atau kerja bakti, baik di dalam sekolah sendiri atau di luar. Kadang-kadang di lingkungan itu, misalnya karena ada musibah atau ada bencana alam, bisa kita juga mengikut kerja bakti di dalamnya. Seperti kemarin ada tsunami di mana itu, di Sulawesi. Nah, kita juga mengumpulkan sumbangan untuk dikirim ke sana.
Kemudian menyelenggarakan kegiatan ilmiah bisa. Kemudian yang ini lagi, melaksanakan latihan kepemimpinan siswa. Nah, latihan kepemimpinan siswa, kadang-kadang kita juga diundang oleh sekolah lain. Dan kadang-kadang diutuslah beberapa siswa, sehingga nanti bisa ditularkan ke siswa atau ke OSIS, ke anggota OSIS yang lainnya. Kalaupun toh nanti kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Jadi, latihan kepemimpinan ini bisa dilakukan di dalam sekolah sendiri, atau juga bisa mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan dari sekolah lain yang kita diundang di dalamnya, seperti itu. Kemudian melaksanakan penghijauan, misalnya perindangan sekolah. Nah, tiap hari Jumat kadang-kadang kita juga ada itu kegiatan Jumat bersih. Kadang-kadang anak-anak itu disuruh membawa bunga atau tanaman yang bisa merindangkan sekolah, seperti itu ya. Kemudian melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato. Bisa di dalam OSIS tadi. Jadi itu bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh OSIS sebagai organisasi intra, sekolah intra ya. Jadi yang hanya ada di dalam sekolah, tidak ada kaitannya dengan sekolah lain. Oke, seperti itu. Kemudian nanti sebelumnya ada kegiatan yang lain, yaitu bentuk-bentuk kegiatannya. Ada kegiatan yang ada di dalamnya itu, nah ini ya. Setelah OSIS nanti ada penegakan tata krama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial sekolah. Nah, ini tadi sudah diatur di dalam tata tertib. Kemudian kepramukaan. Di sekolah kita juga sudah ada 2 gugus depan yang namanya itu nanti ada Putri Karangmenu untuk yang perempuan, yang putri, dan untuk yang laki-laki itu adalah Bung Hatta ya. Di kepramukaan di situ merupakan proses pendidikan di luar sekolah juga, karena memang dilakukan setelah jam belajar. Kalau kepramukaan itu betul-betul banyak pembinaan kesiswaan, pembinaan yang nilai-nilai diintegrasikan ke dalamnya. Misalnya melaksanakan kegiatan bela negara, pasti terlihat itu. Kemudian menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara, menumbuhkan kesadaran untuk rela berkorban. Nah, itu di dalam kepramukaan juga ada nilai-nilainya. Ada percaya diri, patuh, menghargai, mandiri, terutama bekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, nanti kalau kalian masuk ke dalam ekstrakurikuler kepramukaan, pasti yang nilai-nilai seperti itu akan ditemuinya. Kemudian ada bentuk kegiatan, misalnya upacara bendera. Di sekolah kita itu ada namanya Paskas, pasukan penggerek bendera sekolah yang nantinya ini memang ada beberapa anak yang terpilih bisa dikirim untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten atau tingkat provinsi kalau sudah bisa diseleksi di tingkat kabupaten. Nah, apa nilai-nilai karakter yang akan diinternalkan di situ? Nah, kalian tahu sendiri bahwa pada upacara itu banyak, terutama nilai-nilai nasionalis dan nilai-nilai kedisiplinan ya. Tertib, disiplin, rapi, tentunya harus rapi. Kemudian kepemimpinan. Kemudian kekompakan serta semangat kebangsaan. Jadi nilai-nilai yang diintegrasikan di dalam upacara seperti itu ya. Kemudian usaha kesehatan sekolah. Nah, ini biasanya bekerja sama dengan pihak puskesmas. Nah, adapun nanti untuk kegiatan usaha kesehatan sekolah ini biasanya ditujukan untuk memupuk hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, terutama peserta didik.
Nah, karena kalau kalian sehat, tentu kalian nanti akan siap untuk menerima transfer ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak loyo, bagaimana orang sakit mau belajar, tentu tidak akan paham-paham nanti. Nah, oleh sebab itu nilai yang diintegrasikan ke dalam UKS itu biasanya adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan butuh untuk hidup sehat, serta meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, karena ini adalah kegiatan peserta didik. Sehat dalam arti sehat fisik, mental maupun sosial. Kemudian biasanya usaha kesehatan sekolah itu ada dalam program yang disebut dengan Trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat ini biasanya kami bekerja sama dengan Puskesmas secara berkala. Puskesmas nanti juga akan memberikan pelayanan kesehatan serta akan memantau lingkungan sekolah sehat. Seperti itu. Nah, tujuan akhirnya apa adanya kegiatan UKS ini? Yaitu kita semuanya, terutama peserta didik, memiliki perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat, ya. Kemudian punya informasi atau mengetahui informasi tentang pendidikan seks pada usia remaja. Ya, jadi jangan sampai ikut-ikutan terpengaruh apa yang ada di WA atau media sosial lainnya. Kemudian kesehatan reproduksi remaja, nanti ini akan dijelaskan oleh Puskesmas, ya. Kemudian nah, ini nanti yang juga akan dijelaskan tentang pengamanan jajan anak sekolah. Nah, itu nanti berhubungan dengan ibu kantin, bagaimana supaya kalian itu tetap bisa sehat, terpenuhi gizinya dengan hadirnya kantin sekolah, ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kalian akan mempunyai gaya hidup sehat serta peduli terhadap sosial dan lingkungan. Kemudian yang terakhir itu pembinaan bakat dan minat di bidang sains, olahraga, seni dan bahasa, ya. Nah, nanti ini di sekolah kita itu di bidang sains ada bina olimpiade, ada olimpiade fisika, olimpiade kimia, matematika, ekonomi, geografi, dan seterusnya. Kalian bisa masuk ke dalam olimpiade bidang ekstrakurikuler bidang sains. Kemudian bidang olahraga juga yang ada misalnya poli, kemudian taekwondo dan pencaksilat. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan atau ikut dalam ajang bidang sains, olahraga, seni dan bahasa. Semuanya kita punya hasil. Kita bawa juara bidang sains. Misalnya di bidang sains, ya, kemarin sekolah kita itu juara 1 tingkat kabupaten olimpiade sains biologi. Kemudian kimia dan ekonomi itu juara 3. Itu yang tetap ikut mengikuti ajang di tingkat provinsi. Bidang olahraga beberapa tahun terakhir ini memang kita selalu ikut kompetisi, tetapi enggak apa-apa, itu merupakan pengalaman meskipun kita tidak bisa melanjutkan biasanya sampai di bagian babak ketiga atau bagian semifinal, ya. Tidak apa, karena namanya itu kompetisi. Nah, di situ sudah ada nilai sportivitas. Kemudian seni kemarin kita sempat mengirim lomba desain interior kalau tidak salah, atau lomba melukis juga, ya, tapi belum mendapat ini. Kemudian lomba bahasa ini ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia, ada debat bahasa Inggris, ada debat bahasa Indonesia, ada mengarang cerita, atau ada lomba pidato dan seterusnya. Kalian yang punya bakat dan minat di bidang-bidang itu semua bisa diakomodir. Nah, di situ nanti kakak-kakak OSIS akan mendata semua bentuk atau
siapa-siapa yang berminat di bidang-bidang tersebut. Namun kalau untuk sekarang memang aturannya sudah ada bahwa semua pembinaan kesiswaan itu selama masa COVID ini masih ada, maka ditunda dulu atau tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Nanti ini berlaku kalau sudah kita COVID-nya reda dan sudah bisa bertatap muka di sekolah. Oke, nah itu bentuk-bentuk kegiatannya. Itu anak-anakku yang bisa di ini ya, yang bisa Ibu sampaikan pada pembinaan bentuk kegiatan sekolah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan karena memang saat ini kegiatan-kegiatan itu masih dipending atau tidak usah dulu dilaksanakan, maka ini mungkin ketika kita sudah mulai masuk sekolah, sebagai pengenalan awal atau sebagai informasi awal kita sudah melaksanakan pembinaan, bahwa kita sudah ada pembinaan kegiatan kesiswaan di sekolah seperti itu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa paham, bisa memahami, untuk selanjutnya nanti bisa mengidentifikasi kira-kira minat dan bakatnya di mana dan bisa masuk ke jalur-jalurnya seperti itu. Baik anak-anakku, saya rasa sampai di sini materi ini. Ibu mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.